عليه وعلى آله. Cek. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin masih di luar musola atau tempat yang sudah disiapkan oleh panitia untuk segera mencari tempat yang telah tersedia. Mengingat acara sebentar lagi akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pembangunan Musola Al-Ikhlas Bapak Haji Muhammad Rifai beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sukamulya Bapak Mahfud beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Wilayah Wonosari beserta jajarannya. Yang kami hormati para alim, para ulama, khususnya di Desa Sukamulya, beristimewa di RT 6 yang kami hormati. Yang kami muliakan Bapak Ustadz Mahfud sekaligus Kepala Desa Sukamulya yang senantiasa kami harapkan pituturnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati dan kami muliakan, dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami banggakan putra-putri, santriwan santriwati dari Pondok Pesantren Darul Hidayah yang insya Allah akan menjadi penerus kepada kami yang sudah tua ini, yang mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Yang kami muliakan hadirin wal hadirah, para tamu undangan dari seluruh ketua ataupun pengurus masjid dan musola yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah yang pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir silaturahim di
di musola Al-Ikhlas yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju musola Al-Ikhlas yang kita cintai ini menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami muliakan, perkenankanlah saya di sini untuk membawakan tertib acara pada malam hari ini, yaitu tasyakuran sekaligus punggahan menyambut bulan suci Ramadan 2023 Masehi bertepatan dengan tahun 1444 Hijriah, sekaligus meresmikan musola ini yang sebentar lagi akan kita gunakan sebagai ibadah tarawih selama bulan suci Ramadan. Adapun tertib acara yang telah kami rangkai sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Darman Sarjana Agama. Yang ketiga, sambutan panitia pembangunan musola Al-Ikhlas yang mana akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Rifai. Acara yang keempat, tausiah sekaligus sambutan Kepala Desa Sukamulya yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Mahkun sekaligus membawakan doa penutup. Acara yang kelima, jedah atau makan malam. Acara yang kelima, penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin wal hadirah yang kami muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali acara pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan membaca suratul Fatihah dengan ikhlas dapat membuka acara pada kesempatan ini, juga membuka hati kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Syahidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian pembukaan pada kesempatan ini, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, kita hajatkan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua yang terlintas di dalam hati kita. Baiklah Bapak Ibu yang kami muliakan, acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Darman Sarjana Agama. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Darman Sarjana Agama yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi dapat menggetarkan hati kita sehingga kita akan bertambah berimannya kepada Allah dan Rasulnya, juga kepada Al-Quran yang telah kita dengarkan bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Panitia Pembangunan Mushola Al-Ikhlas, yang mana akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Rifai. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wal din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati beliau Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, yang terhormat kepada semua pemuka agama, tokoh masyarakat, alim, ulama, seluruh yang hadir pada malam hari ini, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kami sampaikan terima kasih
atas kesediaannya kepada Banser sebagai garda dan benteng terdepan Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Kepada adik-adik grup selamat terbangan dari pondok pesantren yang mudah-mudahan selawatnya akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantunan selawat. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat nanti di yaumul kiamah. Terima kasih Bapak dan Ibu yang berkenan hadir pada malam hari ini, di mana malam hari ini malam yang sangat luar biasa, malam yang sangat istimewa, dengan menunggu hari tamu yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Kami sampaikan marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini yang akan kita tunggu-tunggu menjadi barokah dan bermanfaat serta menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya sampaikan yang setinggi-tingginya, yang sedalam-dalamnya, pada malam hari ini bisa memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu semua tergolong langkah amal soleh dan solehah yang selalu akan diberi catatan pahala oleh Allah di yaumul kiamat nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kami berbicara, kami atas nama panitia Mushola Al-Ikhlas dan atas nama panitia resepsi tasyakuran dan unggahan puasa, apabila kami sebagai tuan rumah Shahibul Hajat tentunya banyak kekurangan, banyak kesalahan, apalagi tentunya di hubungan hidangan, tempat yang mungkin kurang berkenan dan kurang cocok menurut bapak-bapak tamu undangan. Kami beserta panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf kami ikut sertakan kepada Bapak dan Ibu. Kami berdiri di sini berkat Bapak dan Ibu. Kami dijadikan pengurus ataupun ketua yang untuk membangun rumah Allah ini. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kami kemampuannya seperti ini. Tapi saya punya keyakinan bahwa di RT 06 ini Dusun Wonosari, saya yakin tidak ada yang mewah dan megah dari rumah tinggal selain rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Mudah-mudahan mewahkanlah rumah Allah, jangan memewahkan lebih utama rumah diri sendiri. Itu dalam al-hadis juga ada seperti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga menghimbau bukan hanya Mushola Al-Ikhlas ini, tapi Desa Trans Sukamulya sedang punya hajat besar membangun masjid yang sangat akbar, yaitu Akmalus Sholihin. Mohon doanya masyarakat semua Dusun Trans Sukamulya. Mudah-mudahan penggerak dari ketua, panitia, semua masyarakat yang berpartisipasi membangun Akmalus Sholihin selalu diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mudah-mudahan pembangunan itu diberi kecepatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan segera menjadi
harapan Masjid Kebanggaan Desa Trans Sukamulya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah kami menyampaikan satu patah kata tinta emas yang untuk semua yang hadir di sini, yang telah menyumbangkan amalnya, yang sudah menyumbangkan amal jariahnya, yang hanya kepentingan satu titik, yaitu kepentingan berburu ke akhirat. Saya atas nama Ketua Panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas hartanya yang Bapak Ibu sumbangkan di musola ini. Saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu. Tentunya saya atas nama panitia merasa bangga, merasa terima kasih beserta panitia atas bantuan amal jariah Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Amal yang Bapak Ibu titipkan di sini menjadikan amanah bagi saya untuk menjadikan tempat ibadah, untuk berkumpulnya semua kaum muslimin muslimat, mewujudkan berkumpulnya umat Islam menjadi ibadah yang khusyuk dan ibadah yang istiqomah. Kami hanya menitipkan doa, ya Allah, mudahkanlah bapak-bapak ibu urusannya dalam kehidupan mereka. Ya Allah, lapangkanlah rezekinya. Ya Allah, sehatkanlah keluarganya. Ya Allah, terimalah amal mereka ya Allah. Ya Allah, gantilah di suatu saat nanti yaumul kiamah Engkau berikan hadiah tiket surga darimu ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah di awal bulan Ramadan ini mohon doa restunya, walaupun belum jadi 100%, boleh saya katakan sekitar 80%. Insya Allah, karena begitu bangganya, begitu semangatnya, kepengin kesusu jaluk di Enggoni. Alhamdulillah, wau ampun launching peresmian. Alhamdulillah sudah dikumandangkan azan yang pertama kali dan sholat berjamaah, sholat maghrib bersama-sama. Mudah-mudahan tempat ibadah ini selalu bermanfaat dan menambah ukhuwah Islamiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sedikit berselawat untuk baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang kami sedikit mendoakan. Jane nun sewu Bapak Ibu, kula matur teng mriki jane gembretek atine awit mau daduk seumur urip nembe tau ngomong nang ngarep mimbar, kuwi jan temenan yakin. Dadi deg-degan keringete sejabung-jabung njeluk dikipasi bosone mau, kuwi temenan. Lah nek wong sing biasa ngomong sih pinter-pinter banget, jane yang harus deg-degan, tapi merupakan suatu tanggung jawab kami untuk menyampaikan, kami sampaikan apa adanya. Pada pembangunan musola ini yang belum selesai kurang lebih memakan dana 250 juta yang berupa amal jariah berupa uang sekitar 150
55 juta yang berupa barang dan material kurang lebih 90 juta. Namun alhamdulillah sudah habis semua. Mudah-mudahan ada orang yang masih tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus berhenti, marilah lanjutkan perjuangan kita untuk berburu perjuangan di akhirat. Tidak hanya di sini saja, mari kita bersama-sama kita memikirkan Masjid Amalul Sholihin. Mudah-mudahan yang bekerja diberi kesehatan. Dari ketuanya, dari panitia yang bekerja semua, mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berselawat. Nanti bersama-sama getarkan musola ini dengan lantunan selawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi moga salah. Allahumma ya Allah, berikanlah selawat pada pemimpin kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sibukkanlah orang-orang yang zalim dengan orang zalim lainnya. Selamatkanlah kami dari kejahatan mereka. Limpahkanlah selamat dan salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, terimalah amal bapak-bapak ibu mereka, amal jariah yang dititipkan di surah Al-Ikhlas ini untuk membangun rumah-rumahmu ya Allah. Berikanlah kesehatan keluarga mereka ya Allah. Cukupkanlah rezeki mereka ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka ya Allah, urusan dunia dan urusan akhirat. Terimalah amal mereka, gantilah dia di akhirat nanti dengan tiket surgamu ya Allah. Ya Allah, apabila engkau menghendaki kematianku, matikanlah kami dengan kematian yang husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami di desa Tren menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang selalu bermanfaat bagi masyarakat. Ya Allah, berikanlah kesehatan, keselamatan untuk warga kami, masyarakat kami. Suburkanlah tanaman mereka, lapangkanlah rezeki mereka. Ya Allah, mudahkanlah urusan mereka. Ya Allah, yang menitipkan amal ini yang sudah meninggal dunia, yang dititipkan oleh orang yang sudah hidup, lapangkanlah mereka di dalam kuburnya. Terimalah amalnya ya Allah yang sudah meninggal dunia. Gantikan kain putih, kain kafan yang putih berseri menghadap ya Allah, yang selalu bercahaya ya Allah. Tempatkanlah orang yang sudah meninggal dunia di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah ya Allah. Allahu ya Allah, Allahu ya Qayyum, Allahu ya Allah, Allah ya Amin. Bihadil Fatihah, bibarakatis sholih, khususan Sayyidil Mursalin. Ijabatul Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
rumahmu ini. Kami bersama-sama hanya mengharap mudah-mudahan ringankan kami nanti di saat kami sudah dikembalikan kepada Engkau ya Allah. Ringankan hisab kami ya Allah. Jadikanlah amal Bapak Ibu kami yang ada di sini amal yang mulia, diterima di sisi Engkau ya Allah. Ya Allah, kami mimpi rindu dengan utusanmu Muhammad Rasulullah ya Allah. Ya Allah, apabila kami semua berkerudung dosa, banyak menggendong dosa, banyak salah, banyak ingkar, tentunya ya Allah kami mohon maaf. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah, mugi paring ngapura dosa kekane tiang sepuh kula. Ya Allah, mugi paring ngapura dosa kawula dalulan rino. Matur suwun dumateng Bapak Ibu, nyuwun pangapunten nggih Pak Kades. Kami ada titipan untuk mendoakan mereka yang ada kekurangan hilaf kata. Omongan saya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Muhammad Rifai yang telah menyampaikan sambutannya dan menyampaikan apa yang telah menjadi unek-unek beliau, yaitu mendoakan kepada kita semuanya yang ada di sini, teristimewa kepada para donatur untuk pembangunan musola yang telah kita saksikan bersama-sama ini. Mudah-mudahan doa beliau, doa kita semuanya, Amin, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi hajat niat kita semuanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. amin. Baiklah Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu tausiah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, sekaligus sambutan kepala desa Sukamulya, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz sekaligus Bapak Kades kita, yaitu Bapak Ustadz Mahfud, sekaligus berkenan untuk membawakan doa penutup. Baiklah Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk acara ini sepenuhnya kami aturkan kepada Bapak Ustadz Mahfud sekaligus Bapak Kades kita untuk menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Dan mari kita bersama-sama dengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan, apalagi sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semakin bertambah iman dan akan melahirkan takwa yang sebenar-benarnya. Baiklah Bapak Ibu yang kami muliakan, waktu dan tempat kami aturkan kepada Bapak Ustadz Mahfud.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak menjawab salam, padahal kula donga jenengan. Assalamu utawi keselamatan iku alaikum, muga tetep ing atase sira kabeh. Saya berdoa, sambil menjawab dengan doa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fayaqulul mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa saya hormati. Yang saya hormati Ketua Panitia Pembangunan Surah Al-Ikhlas Bapak Haji Muhammad Rifai beserta seluruh jajaran kepanitiaan. Yang saya hormati Bapak Kawin Wonosari, yang saya hormati seluruh tamu undangan dari segala pengurus masjid dan surau se-Sukamulya, yang saya hormati dan senantiasa selalu saya harapkan nasihatnya Bapak Kepala Desa ketiga, Bapak Kepala Desa keempat, Bapak Kepala Desa kelima. Karena Bapak Kepala Desa yang pertama sudah mangkat, semoga beliau diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para ketua RT, khusus RT 06 yang malam hari ini menjadi tempat di mana kita berkumpul. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik dari Pondok Pesantren Darul Hidayah yang saya cintai. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, karena atas limpahan nikmat dan rahmat Allah. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama duduk dalam satu majelis yang dimana kata Rasulullah, apabila majelis itu mengagungkan Allah dan Rasulnya, maka turunlah malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribu-ribu malaikat akan turun kepada majelis itu. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, walaupun Allah telah mengetahuinya, apa yang mereka minta, wahai malaikatku? Di majelis Al-Ikhlas yang baru saja dibangun, mereka berkumpul menjadi satu, menyebut asma Allah dan Rasulnya. Lalu mereka minta ampunan, maka Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya telah aku ampuni dosa-dosa mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ini tinggal nambah sedih mawon surat kebagian dari Pak Muhammad Rifai. Kalau pikir ibu opo sing arep sampai akeh pun lah niki kula rada error. Nah, jadi boten pas nek udah kula niki kon tausiah, tapi karena niki Pak Muharir kedua alhamdulillah berarti nyambung. Nah, kula insyaallah kula siap. Tapi dari niki kula jenengan sedaya yang penting bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena proses
ini proses. Saat derenge kula dados kepala desa, rancangan ini kurang. Pertama mau didirikan masjid berbasis NU, sedangkan masjid sana akan ditinggalkan. Ternyata Allah tidak meridhoinya. Setelah itu bulan tahun berganti, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim orang-orang untuk menyelesaikan pembangunan surah Al-Ikhlas ini. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyelesaikannya, maka orang-orang itulah yang mendapatkan amanah dari Allah dan insya Allah akan menjadi amal jariah. Amin ya Rabbal alamin. Nek sing nyumbang bondo, nyumbang harta, wong adoh itu oleh bagian terus milih. Tapi beban yang paling berat adalah beban moral orang-orang yang ada di sekitar surah Al-Ikhlas. Ini beban moral. Coba diletakkan di sini perumpamaan. Pemerintah daerah Kabupaten Sanggau membuka lowongan ASN dengan gaji 25 juta sebulan. Sampean daftar, semua lengkap, karena sampean itu termasuk orang yang beruntung, termasuk orang yang sudah dipilih oleh kabupaten, ya, maka sampean diterima lamaran. Tapi sampean wis lamaran ditompo, ora pernah sing jenenge sampean teko mrono, ora pernah ndut gawe, sampean apa bakal nompo selawi juta sebulan? Boten. Ini beban moral. Maksudnya setelah surah ini jadi, supaya menjadi amal jariah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, surau ini harus makmur. Paling boten sholat berjamaah. Kula sangat bersyukur banget nek pas kumpul 163 kades niku enten sing kades jangkang, kades Balai Sebut, kades Balai Karangan, Sambat. Masya Allah Pak Des, tempat saya itu udah ada aliran yang macam-macam dulu. Kalau kita tuh sholat di surau ini, langsung habis kita sholat dipel. Wah, dipel. Karena apa? Kalau bukan kelompok mereka, kita dianggap najis. Tapi alhamdulillah, saya bangga dengan seluruh kekuatan agama yang ada di Sukamulya ini mampu membendung aliran-aliran yang tidak berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya alhamdulillah, desa saya aman, desa saya orangnya alhamdulillah kebanyakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya Rabbal alamin. Karena kalau surat kebagian itu Pak, wis diborong kabeh kalian jenengan, kula nambahi mawon, genep-genepi mawon. Nggih, kula genep-genepi mawon. Itu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau surah ini makmur, ditetapkanlah imam ya minimal 2 orang untuk mengcover jamaah supaya bisa senantiasa berjamaah sholatnya. Ibu-ibu rajin untuk ikut serta berjamaah. Kalau enggak ya di rumah, tetapi ibu-ibunya mendukung Pak Ayo saja. Terus dipanggil dari Allah, terus dipanggil pondok mari surah Al-Ikhlas. Sesuai kalian namanya ikhlas. Berarti ikhlas ning nyumbang, ikhlas ning rekodoyo tenaga, juga ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan
daripada seluruh masyarakat, khususnya lingkungan surah Al-Ikhlas. Yang kedua, sholawat berserta salam semoga tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa perjuangan Nabi yang habis-habisan, Pak Ibu, Nabi Muhammad itu berjuang entek-entekan. Untung garwanipun, istrinya mendukung sepenuhnya hingga pada akhir hayatnya kain kafannya tidak terbeli karena hartanya habis, diperuntukkan untuk agama Islam, diperuntukkan untuk perjuangan Rasulullah. Dulu Khadijah itu orang kaya raya, tapi setelah menikah dengan Rasulullah, harta semuanya disumbangkan demi dakwahnya Nabi. Begitu masa akhir hayatnya, kain kafan tidak ada untuk membungkus Khadijah yang mulia ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya mengirimkan kain kafan untuk Khadijah sebagai penghormatan kepada Khadijah. Maka kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wahidatan, sekali saja. Tadi dipimpin oleh Bapak Haji Pai. Sekali saja kita bersolawat, maka malaikat itu akan bersolawat kepadanya 10 kali. 10 kali solawat, dan malaikat akan memintakan ampun kepada orang-orang yang membacakan solawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa mereka yang membaca solawat. Mulanya solawat ini besok nang akhir zaman bakal ilang, bakal orang wong sing ngopeni sunnah. Nek wong Jawa biyen bocekan waton sing seret le aja sampe tocul. Maksudnya kudu melu ulama sing bener-bener saka sanate Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngaji ini mau pembukaan, ini ngaji sedikit terus tutup karena doa juga sudah dipanjatkan oleh Pak Haji. Alhamdulillah kita sudah mengaminkan semuanya. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan ada yang merasa yang orang nyumbang yo bukan membantu roh, betul usah. Karena Allah itu akan menilai bukan dari sesuatu besar dan kecilnya, tetapi Allah menilai dari ikhlasnya lillahi ta'ala. Kalau nyumbang ada embel-embel, ya dapatnya embel-embel. Wih, mantap kok ada sih nyumbang 10 juta. Tenar, itu hanya dapatnya itu saja. Nanti bagian di alam akhirat dia tidak akan mendapat, karena sudah mendapat pujian dari masyarakat, sudah mendapatkan pujian dari manusia, maka tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita hindari. Jadi siapapun, saya dulu sudah sampaikan, untuk fondasi awal jangan minta kemana-mana, tetapi gotong royong masyarakat setempat, karena fondasi awal tidak akan pernah dibongkar. Selama fondasi awal tidak dibongkar, maka untuk beribadah kepada Allah, maka pahalanya akan mengalir sebagai amal jariah. Amin ya robbal alamin. Angel dulu Pak, urusan paling alam akhirat kuwi. Nek saiki dhewe kaya ngene iki, pernah kaya arep urip saklawase. Karena apa? Karena dhewe isih sehat, isih enom, isih kuat. Tapi kalau kita sadari sebentar lagi wis umur 40 bantu suruh iki karena grimisen sithik wato mriyang wis mendek sedherek. Maka leres ngendikanipun Bapak Muhammad Rifai wau, generasi muda adalah generasi yang akan meneruskan kepimpinan, generasi yang akan meneruskan perjuangan Sukamulya. Kita titipkan semuanya kepada generasi muda kita. Maka rajin-rajin untuk menuntut ilmu. Kata Rasulullah, dulu
zaman Rasulullah itu belum ada negara Cina, tapi Rasulullah sudah. Coba sekarang, udlubul ilma walau fisin, carilah ilmu walau di negeri Cina sekalipun. Padahal dia dulu. Kenapa harus Cina? Kok tidak aman sama Amerika? Kenapa tidak Uni Soviet? Lihat, dunia ketiga Cina yang akan merajai dunia. Itu dan nasnya Allah dan sudah digariskan. Dan kita semuanya umat Islam mempercayai akan berakhirnya sebuah kehidupan dunia atau kiamat. Satu kiamat, ayo bareng-bareng dulu bekalnya untuk kehidupan yang lebih abadi, yaitu di alam akhirat. Nah ini ngaji Ramadan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir sebuah ayat itu ada la'allakum tattaqun, supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Bagaimana cara kita menyikapi supaya kita bertambah? Maka syarat rukunnya ibadah puasa harus kita ketahui dan kita jalankan. Yang pertama, niat harus malam hari. Nawaitu shoma min an ada ibadah di syahri Ramadan an hadis sanadi fardhillahi taala. Ulah nek sing kira-kira ratu make waktu traweh niku akhir traweh di waca bareng-bareng. Oke. Itu. Jadi untuk yang pertama, bahwa puasa bulan Ramadan Bukia diceritakan anna rajulan saat wong lanang ismuhu namane wong lanang iku Muhammad kana yusolli qatun idza dakhala Ramadan. Takalane masuk bulan Ramadan sapa Muhammad Az-Zainul Nafsi. Pak Muhammad ini begitu datang bulan Ramadan dia telah mempersiapkan dirinya sebaik mungkin dari segi apa saja. Dia sudah belajar berpuasa di bulan Sya'ban, bulan Safar, bulan Rajab untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan kita semuanya mengurangi aktivitas. Kalau yang kerja serabutan, maka jam-jam tertentu ya sudah harus pulang dan lain sebagainya, supaya puasanya bisa sampai pada tingkatan fardunya sampai ke maghrib. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bangga saja bulan Ramadan itu sampai pada umurnya dekat begini, lalu acaranya unggahan dan lain sebagainya, berarti dia itu bangga dengan bulan Ramadan, senang dengan bulan Ramadan, maka jasadnya haram dimasukkan ke dalam neraka. Ditambahlah Nabi sampean itu mengerjakan sholat sunnah, sholat tarawih. Sholat tarawih di surah Al-Ikhlas yang pertama nanti mau berapa dipersilahkan, tidak ada pro kontra, mau 11 oke, mau 23 sama witir oke, tidak ada masalah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mengesahkan. Rasulullah memang pada waktu sholat malam, yaitu sholat tarawih, beliau 8 rakaat disambung dengan witir 3, 11. Begitu suatu ketika Rasulullah itu tidak datang ke masjid untuk mengimami sholat tarawih,
Maka sholat tarawih digantikan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai imam sholat tarawih. Lalu imam sholat tarawih Abu Bakar ini mengerjakannya 23 dengan witirnya. Apa kata Rasulullah? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin min ba'di. Kamu semuanya ikut sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelah min ba'di setelah aku. Maka sah saja. Kalau 23 ya sah saja. Tidak usah kita banyak bertengkar. Yang kurang pas, yang kurang baik, yang tidak melaksanakan. Dan itu intinya nanti pengerjaan sholat tarawih demikian. Jadi tidak ada harus ini, kalau yang ini tidak dipakai, tidak. Kita sama-sama mengkaji ilmunya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah di bulan-bulan yang lain. Begitu Ramadan datang, malamnya pertama itu Allah sudah berikan rahmat kepada umat Nabi Muhammad SAW banyak sekali. Barang siapa yang sholat tarawih berjamaah pada malam pertama, maka pahalanya itu akan mendapatkan keringanan siksa di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Nah, tambah kalau yang kedua, maka Allah bebaskan dari azab kubur. Kalau yang ketiga, nanti rajin-rajin Pak pakai bagi sampai kata, Insya Allah nyuwun ngapura dumateng Gusti Allah, nyuwun rahmati Gusti Allah. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana pahala sholat sunnah seperti pahalanya sholat wajib. Perbanyak sholat sunnah, perbanyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak membaca Al-Quran, itu sebagai pahala tabungan kita di alam akhirat nanti. Bapak-bapak dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain menahan hawa nafsu makan dan minum, menawan hawa nafsu untuk mengalap senang-senang sama perempuan istri kita, maka di dalam puasa juga harus mengekang sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa, ya. Jadi orang hadis Kanjeng Nabi ngendika akan akeh wong muslim sing poso tapi ora oleh apa-apa kecuali oleh ngelih lan dahaga utawa lapar dan dahaga saja. Mereka tidak akan mendapatkan pahala puasanya karena satu, puasa tidak mampu menahan amarah. Langkone bapak-bapak bulan poso kurang ngenai duit, ibu-ibu sing sabar. Amin ya robbal alamin. Ibu sabar betul Bu? Sabar insya Allah. Oleh sepiro alhamdulillah ya Allah. Matur nuwun Pak, diambung tangane, malamnya baru dikasih. Kalau siang nggak boleh. Yang membatalkan pahalanya puasa yang kedua, wan namimatu, adu-adu. Namimatu kan. Hati-hati. Ojo jadi tukang wong adu-adu. Oleh kene didol kono, oleh kono didol kono. Loh, tapi kenyataan Pak, betul. Yang namanya namimah, adu-adu atau ngondo Allah itu betul. Dia pelakunya, tetapi itu disebut dengan ghibatun, ngondo Allah, tetap dosa. Kalau dia tidak, maka itu menjadi fitnah, dosa besar, dan puasanya tidak mendapatkan apa-apa. Supaya puasa kita ini absah, puasa kita ini tidak sia-sia,
maka hal-hal yang demikian harus kita hindari. Lek dina poso kabeh, poso le glendrengi, poso le adu-adu, poso sak gala-galane kemaksiatan niku dilereni. Muga-muga kula jenengan sedaya mampu menjadi orang-orang yang muttaqin, amin ya rabbal alamin. Pak Haji selawatan, kula tak selawatan terus tutup lah nggih. Soalnya wis bengi juga nggih. Wau pun disampaikan sedaya kula tinggal nambah sekedhik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat ibadah saya, hidup saya, mati saya milik Allah, mati saya milik Allah. Coba lagi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Satemene bapak saya, ibu saya, adik saya, kakak saya milik Allah, kakak saya milik Allah. Monggo. Salatullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nek wonten sederek kula panjenengan sedaya dipun pundhut dening Allah atau meninggal dunia, kita bisa boleh bersedih tetapi kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak jenengan mae sedaya sederek niku sing duweni hak niku Gusti Allah. Sesungguhnya mobil saya, kapling saya, rumah saya, harta saya milik Allah, harta saya milik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah
yasin habibillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sukamulya niku dikirim dening Gusti Allah persis, ya ora persis banget tapi mirip karo Sayyidina Utsman bin Affan. Para saudagar kayanya dibenci sama setan. Karena apa? Karena para dermawan yang ada di desa Sukamulya nggak tanggung-tanggung, bismillah, bismillah, dia niat dengan ikhlas. Niku kebanggaan tersendiri untuk Sukamulya. Itu sudah terkenal sampai ke Kabupaten Sanggau. Mau acara apa saja yang mendadak sekalipun, kalau di Sukamulya beres, tidak ada kendala. Artinya Allah Subhanahu wa taala kirimkan hampir mirip dengan Utsman bin Affan, seorang saudagar kaya yang membeli sumur yang tidak pernah kering di waktu kemarau panjang dengan harga kalau zaman sekarang 1 miliar dibeli. Untuk apa? Untuk menghidupi umat Islam pada waktu itu yang kehabisan air untuk konsumsi minum. Nah, di sini di Sukamulya banyak dermawan-dermawan yang menyumbangkan hartanya untuk rumah Allah. Tolong Pak Haji, jangan disia-siakan. Dengan cara apa? Makmurkan surah Al-Ikhlas ini, insya Allah pahalanya akan mengalir terus sampai yang tadi menyumbangkan hartanya itu meninggal dunia pun masih tetap mengalir terus. Amin ya rabbal alamin. Rasa khawatir Pak Haji, wis ana sing menehi hadiah, wis ana sing menehi pahala, yaitu Gusti Allah. Ini menyadarkan kembali kepada kita, nek wis tekan mangsane yaiku maut, apa sing digawa ora ana kecuali harta yang disumbangkan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada pondok pesantren, kepada masjid, kepada surau. Itu yang nanti akan menjadi teman, itu yang akan menjadi pahala kita di alam kubur. Imam Malik itu pesen sarang-sarang diresapi, sarang-sarang di laksanakan apa yang kita bisa. Jadi segede terus cukup doa. Amantaro kaifa. Nah, kalau pesantren mesti tahu. Di Nasoihul Ibad itu ada pesan dari Imam Malik. Amantaro kaifa yu'linal jadidani wa nahnu nal'abu bi siri wa iklani. Amataro apa to sira ora weruh kae pahane kaya apa yu'lina rusana ing kita apa al jadidan perkara loro. Kita ini dirusak oleh dua perkara. Ailaini yaiku wan nahari lan awan. Saiki sampean bayang awan bengi ganti minggu ganti bulan wis kosong maneh utang sing wingi bulan kosong wingi kowe nang warung durung lunas wis teko maneh kosong. Artinya apa? Kita itu semakin lama semakin tua, semakin tidak mampu dan semakin dekat dengan kematian. Aman kalau kayak Pak Yulinya jadi tadi warahmu pisiri wahilani kita main-main jalan-jalan. Latarkanna ila dunia wa suhrufiha. Pesannya latarkanna ojo kepencut sira kabeh ila dunia marang dunya wa suhrufiha lan isi-isine donya. Isine donya niku kathah, wa zina isine donya niku seneng. Siji wong wadon, loro harta benda, telu kebun. Coba sama mau kebun, masya Allah, tanduran hijau serepol. Niku isi-isine donya. Latarkanna ila dunya wa zuhrufiha fa inna awqanaha laisat bi awqanin.
karena sesungguhnya rumah-rumahmu yang ada di dunia itu bukan rumah kamu yang sebenarnya, karena itu akan kamu tinggalkan. Kalau sampai nasibnya baik, anak-anaknya bisa tenang, bisa mendoakan orang tuanya yang meninggal. Tapi kalau nasibnya jelek, karena pendidikan anak tidak diprioritaskan, anaknya tidak bisa mendoakan, malah rebutan warisan. Sampai anak orang nangis, Gusti mbok paringi sepindah malih gesang wonten ing donya, kula badhe memperbaiki, badhe didik putra-putra kula yen ibadah dumateng panjenengan. Dan kula sedaya nek gadah lare, ayo padha disekolahake nang pesantren, padha disekolahake nang habis Al-Quran dan lain sebagainya, supaya bisa menjadi anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya tatkala orang tuanya sudah meninggal dunia. Amin ya robbal alamin. Itu harapan saya sebagai kepala desa Sukamulya, kita jalin hubungan baik yang rukun. Nanti penyelesaian rumah ibadah bertahap, insya Allah Allah akan mengirimkan hidayah kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk tetap menyumbangkan hartanya demi selesainya pembangunan Surah Al-Ikhlas. Dan semoga tidak lama lagi Surah Al-Ikhlas ini selesai, ya, amin ya robbal alamin. Jadi nanti kalau ada yang singgah nih pas, soalnya surahnya ini sangat strategis sekali. Ada yang singgah sholat, mungkin masukkan ke kotak amal dan lain sebagainya, itu merupakan kebijakan dari pengurus Surah Al-Ikhlas itu sendiri. Intinya pada malam hari ini nanti koordinasi dengan pemerintah desa, apa saja yang perlu bisa dibantu, ya insya Allah bisa dibantu. Yang penting semuanya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Dan saya pesan sebagai kepala desa ini, bukan sebagai penceramah, pesan kulo, ini tahun hampir tahun politik. Hati-hati banget, jangan sampai kita diobok-obok, digesek-gesek, diadu-adu. Jangan sampai hubungan sesama muslim, hablum minan nas, khususnya sesama muslim ini tercerai-berai. Maka sesuai dengan sabda Nabi, besok umat Islam pakai kol, temenan dia pakai kol, tapi tidak punya kekuatan seperti buih di lautan. Kenapa? Karena mereka itu ngurusi perutnya masing-masing, karena mereka ngurusi kepentingannya masing-masing. Coba ngurusi kepentingan bersama, bagaimana Islam itu tetap eksis, Islam itu tetap jaya. Insya Allah Sukamulya akan aman, tentrem, sesuai harapan kita bersama. Insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak sedaya kemawon, ojo gelem dicerai-berai kalih tiang-tiang ingkang boten bertanggung jawab. Masalah sampean hukum pilihane sapa niku hak prerogatif panjenengan sedaya, tidak bisa ditekan-tekan oleh siapapun, karena itu adalah hak politik setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Malah kok Allah sing tekan kowe kudu iki, nah ora awas. Nah, itu bisa masuk ke dalam kategori pemaksaan dan bisa diproses. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pengurus pembangunan surau yang sudah hampir menyelesaikan programnya, ya tinggal sedikit-sedikit. Mungkin insya Allah tidak lama lagi, insya Allah percaya bahwa akan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim orang-orang untuk menyelesaikannya. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada
kesalahan ataupun kekurangan dalam saya memberikan tausiah atau sambutan ini, mohon maaf sekali lagi. Ini memang udah ada error corokan ini. Kenapa ini memori ini terlalu banyak penuh, jadi mungkin error sedikit. Perlu saya sampaikan juga kepada seluruh masyarakat untuk saling gandeng tangan. Kita harus bersatu padu untuk Desa Sukamulya yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan, supaya ini Pak, mohon maaf sekali lagi, supaya ganjarane bagi-bagi nek kula niki ya ganjarane nek muga-muga ditampa kali Gusti Allah. Niku orang juga bagiannya teng ujung pulpen kula. Di ujung pulpen saya itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap sampai ngajurake nang bangun niku maring kantor desa kula oret-oret metu. Nah niku lah. Kula oleh berkah juga. Berkah apa? Alhamdulillah oleh pinjaman sekolah berkat tanda tangannya Pak Kades. Minimal itu ujung pulpen kula niku lah muga-muga mendadosaken rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk doa saya minta, saya mohon kepada Bapak Ustaz Marwin untuk doa penutup, doa selamat, muga-muga selamat yang diberi amanah sebagai panitia pembangunan, selamat yang menyumbang, selamat sedaya masyarakat khususnya lingkungan Surah Al-Ikhlas, umumnya Desa Sukamulya yang sama-sama kita cintai ini. Demikian untuk doa kami mohon Bapak Ustaz Marwin, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa memohon Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita khususnya Desa Sukamulya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkannya. Dan untuk itu marilah kita berdoa bersama-sama dan kita buka bacaan kita semalam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sayyidina wa alaina wa sallam ala rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asy-syakirina rabbil alamin wa bihamdihi. Ya rabbana rahmat ya bahir sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha min jami'il akhlaq wal afaq wa rabbina biha min jami'il hajat wa tayyibuna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuqaddimu biha sallallahu min jami'il khalaqi hayati wa badawama. Allahumma rabbi hamdi minas sholihin, Allahumma rabbi hamdi minas sholihin, Allahumma rabbi hamdi minas sholihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa hidayatan fil ilmi wa rahmatan fil rizqi wa rahmatan fil maut wa rahmatan fil maut wa rahmatan fil maut wa rahmatan fil syafaratil maut wa najatan minan nar wa najatan minan nar wa najatan minan nar wa ba'da. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyatan wa'adan fid dini dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Min barakatil al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.